Rian melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah tegap dan senyum yang sulit disembunyikan. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map kulit eksklusif berisi kontrak senilai 10 miliar rupiah yang baru saja ia menangkan. Baginya, map itu adalah simbol kemenangan, bukti bahwa lembur berhari-hari dan waktu tidurnya yang hilang tidaklah sia-sia. Ia membayangkan wajah kagum Maya, istrinya, saat mendengar berita promosi jabatan yang akan segera ia terima. Rian merasa telah menjadi pahlawan bagi keluarga kecilnya. Namun, kegelapan yang menyambutnya di ruang tamu seketika memadamkan euforia itu. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada aroma masakan lezat, hanya keheningan mencekam yang menusuk kulit. Rian menyalakan lampu, dan pemandangan di depannya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di tengah ruang makan, sebuah kue tart stroberi besar, kue kesukaan Lulu, putrinya, tergeletak hancur di atas lantai marmer. Krim putihnya berceceran seperti bekas kecelakaan, dan lilin angka 5 yang sudah patah tertancap mengenaskan di tengah reruntuhan bolu itu. Di sudut ruangan, Maya duduk diam di atas kursi kayu, menatap kosong ke arah dinding. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan gaun yang ia kenakan tampak kusut. "Maya, ada apa ini? Kenapa rumah gelap sekali?" tanya Rian, mencoba mencairkan suasana meski suaranya bergetar. Maya tidak menoleh. Suaranya terdengar parau dan dingin saat ia menjawab, "Jam berapa sekarang, Rian?" Rian melirik jam tangan mewahnya. Pukul 11 malam. Ia tersentak. Ia teringat janji yang ia buat pagi tadi. Janji untuk pulang pukul 4 sore demi merayakan ulang tahun kelima Lulu. Ia telah bersumpah pada putri kecilnya bahwa kali ini papa tidak akan terlambat. Aku minta maaf, Maya. Tadi ada kendala teknis di kantor. Klien besar datang mendadak. Tapi lihat ini. Aku berhasil. Kontrak 10 miliar. Kita bisa beli apa saja sekarang. Kita bisa rayakan ulang tahun Lulu di hotel mewah besok sebagai gantinya. Ujar Rian dengan nada mendesak, mencoba membela diri. Maya perlahan berdiri, lalu berbalik menatap Rian dengan tatapan yang penuh kebencian sekaligus luka yang mendalam. Ia berjalan mendekati Rian, lalu dengan gerakan cepat, ia merenggut map 10 miliar itu dari tangan Rian dan melemparkannya tepat ke atas tumpukan kue yang hancur di lantai. "Uangmu tidak bisa memeluk Lulu saat dia menangis selama 4 jam menunggumu di depan pintu, Rian." Dia menolak meniup lilin karena dia bilang lilinnya hanya boleh dinyalakan oleh papa. Dia jatuh pingsan karena kelelahan menangis dan sekarang dia di kamar dengan suhu tubuh 40 derajat. Teriak Maya dengan suara pecah. Rian terpaku, napasnya memburu. Namun, sebelum ia sempat melangkah menuju kamar anaknya, Maya menahan dadanya dengan telapak tangan yang gemetar. "Jangan masuk." Baginya, papanya sudah mati sejak jam 4 sore tadi. Dan bagiku, laki-laki di depanku ini hanyalah orang asing yang terobsesi pada angka, bukan suamiku. Ketegangan di ruangan itu memuncak saat Maya mengambil sebuah kotak kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas map yang kotor terkena krim kue. Itu adalah cincin pernikahan mereka. Rian merasakan dunianya runtuh seketika, jauh lebih cepat daripada cara ia membangun karirnya. Cincin emas itu berkilau dingin di bawah lampu ruang makan, kontras dengan noda krim kue dan tumpukan kertas kontrak yang kini tak lebih dari sampah di mata Maya. Rian terpaku, tangannya gemetar ingin meraih lingkar logam itu, namun harga dirinya yang setinggi langit menahan gerakannya. Ia menatap punggung Maya yang berjalan menjauh menuju kamar Lulu, meninggalkan keheningan yang lebih menyakitkan daripada makian manapun. Di kepala Rian, suara-suara pembelaan diri mulai berperang. Ia merasa tidak pantas diperlakukan seperti penjahat hanya karena ia telat pulang untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Rian melangkah pelan mengikuti Maya ke kamar tidur putri kecil mereka. Di sana, di bawah remang lampu tidur, ia melihat Lulu terbaring lemah. Napas bocah 5 tahun itu pendek dan berat. Wajahnya memerah karena demam tinggi yang membakar tubuh kecilnya. Rian mencoba menyentuh kening Lulu, namun Maya dengan sigap menepis tangannya. Sorot mata istrinya bukan lagi kemarahan, melainkan kekosongan yang amat dalam. "Jangan sentuh dia dengan tangan yang hanya tahu cara memegang pulpen dan uang," bisik Maya, suaranya nyaris tak terdengar namun tajam bak sembilu. "Lulu mengigau namamu sejak sore, Rian. Dia hanya ingin ayahnya ada untuk meniup lilin bersamanya. Tapi kau lebih memilih angka-angka itu." Baru saja Rian hendak membuka mulut untuk memohon maaf, ponsel di saku celananya bergetar hebat. Nama, Pak Baskoro, direktur utamanya, berkedip di layar. Rian ragu sejenak,
Namun insting budak korporatnya menang. Ia mengira ini adalah konfirmasi kemenangan proyek tadi. Dengan kikuk, ia melangkah keluar kamar untuk menjawab panggilan itu, sebuah tindakan yang membuat Maya tertawa miris di dalam kegelapan. "Halo, Pak? Ya, ada apa?" bisik Rian di lorong rumah. Bukan pujian yang ia terima, melainkan bentakan. "Rian, data laporan yang kamu kirim tadi ada kesalahan fatal. Klien marah besar karena proyeksi keuntungan tidak akurat. Kalau kamu tidak memperbaikinya malam ini juga dan menyerahkannya jam 7 pagi besok, lupakan soal promosi itu. Bahkan posisimu sekarang terancam." Dunia Rian seakan berputar. Di satu sisi, ada anak dan istrinya yang sedang hancur. Di sisi lain, karir yang ia bangun dengan darah dan air mata selama 10 tahun berada di ujung tanduk. Alih-alih masuk kembali ke kamar untuk mendekap keluarganya, ego Rian justru mengambil alih. Ia berpikir, jika ia kehilangan pekerjaan ini, maka segala pengorbanannya selama ini akan sia-sia. Ia harus menyelamatkan karirnya terlebih dahulu agar bisa membuktikan pada Maya bahwa ia bisa memberikan segalanya. Tanpa sepatah kata pun pada Maya, Rian mengambil kunci mobilnya. Ia memutuskan untuk kembali ke kantor malam itu juga, meninggalkan Lulu yang masih berjuang melawan demam dan Maya yang akhirnya menumpahkan tangisnya di balik pintu yang tertutup rapat. Rian tidak menyadari bahwa saat ia menghidupkan mesin mobil, ia baru saja mematikan harapan terakhir istrinya. Di sudut rumah yang lain, diam-diam Maya mulai memasukkan beberapa helai baju Lulu ke dalam tas kecil, sambil menatap layar ponselnya yang menampilkan sebuah pesan dari seseorang yang siap menjemput mereka kapan saja. Deru mesin mobil Rian yang membelah sunyi fajar itu adalah satu-satunya suara yang menemaninya kembali ke rumah. Matanya merah, kantung matanya menghitam, dan kemejanya sudah sangat kusut. Namun, ada secercah kepuasan di wajahnya. Laporan itu sudah selesai, jabatannya aman, dan ia pulang membawa kemenangan lagi. Dalam pikirannya, ia akan segera memeluk Maya, meminta maaf, dan memberikan kabar bahwa masa depan mereka akan lebih bergelimang harta. Rian yakin, uang dan kesuksesan adalah obat dari segala luka. Namun, saat pintu depan terbuka, ia tidak mencium aroma kopi atau mendengar langkah kaki Lulu yang biasanya berlarian kecil. Rumah itu terasa hampa, lebih dingin dari pendingin ruangan di kantornya. Ia bergegas ke kamar Lulu, namun tempat tidur itu sudah rapi seolah tidak pernah ditiduri. Di kamar utama, lemari baju Maya terbuka setengah, dan beberapa tumpukan pakaian telah raib. Jantung Rian berdegup kencang. Ia segera menelepon Maya, namun panggilannya terus dialihkan ke kotak suara. Setelah puluhan pesan singkat tak berbalas, sebuah notifikasi masuk dari sebuah aplikasi pelacak lokasi yang pernah ia pasang di ponsel Maya. Lokasinya berada di Rumah Sakit Pusat Kencana. Tanpa memikirkan rasa lelahnya, Rian kembali memacu mobilnya seperti orang kesurupan. Sesampainya di bangsal anak, ia berlari menyusuri lorong yang berbau karbol. Langkahnya mendadak terhenti di depan sebuah pintu kamar perawatan VIP. Melalui celah kaca kecil, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih, lebih panas dari amarahnya semalam. Di dalam sana, Maya sedang duduk di samping tempat tidur Lulu yang masih terlelap dengan selang infus. Namun, Maya tidak sendirian. Seorang pria dengan kemeja rapi, tampak jauh lebih tenang dan segar daripada Rian, sedang mengusap bahu Maya lembut, memberikan segelas kopi hangat dan sekotak makanan. Maya tidak menepisnya. Bahkan, Rian melihat istrinya itu menyandarkan kepalanya sejenak di lengan pria tersebut sambil terisak pelan. Rian menyentak pintu hingga terbuka keras. "Maya, siapa laki-laki ini?" Suaranya menggelegar, merusak ketenangan ruang perawatan. Pria itu berdiri, menatap Rian dengan tenang tanpa rasa takut sedikitpun. Sementara itu, Maya hanya menoleh pelan, matanya yang sembab menatap Rian dengan tatapan yang sangat asing. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa bersalah. Hanya ada kebencian yang amat dingin. "Keluar, Rian. Kau mengganggu istirahat Lulu," ucap Maya dengan nada yang sangat datar. "Aku suamimu, Maya. Beraninya kau membawa laki-laki lain ke hadapan anakku." Rian mendekat, hendak menarik pria itu, namun Maya segera berdiri menghadang. "Suami? Suami mana yang lebih memilih laporan kantor saat anaknya hampir kejang karena demam? Suami mana yang mematikan ponsel saat istrinya memohon bantuan di tengah malam?
Suara Maya meninggi, namun tertahan agar tidak membangunkan Lulu. Ia menunjuk pria di sampingnya. Namanya Arya. Dia yang menggendong Lulu ke unit gawat darurat semalam. Dia yang memegang tanganku saat aku merasa duniaku hancur. Dia ada di sini, Rian, saat kau memilih untuk tidak ada. Rian terpaku. Ia merasa seperti baru saja ditampar oleh kenyataan yang lebih keras dari kegagalan karir manapun. Pria bernama Arya itu hanya menatapnya dengan iba, sebuah tatapan yang membuat Rian merasa sangat kecil dan tak berarti di rumah tangganya sendiri. Tatapan iba dari Arya malam itu terus membekas di benak Rian seperti luka bakar yang tak kunjung kering. Ia terpaksa melangkah keluar dari ruang perawatan bukan karena diusir oleh petugas keamanan, melainkan karena rasa malunya sendiri yang mencekik leher. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Rian menyadari bahwa kekuasaan dan tumpukan kontrak di tas kulitnya tidak memiliki wibawa sedikit pun di hadapan cinta yang tulus. Namun, sifat keras kepalanya belum mati. Rian merasa ia masih punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Ia harus membuktikan bahwa ia adalah ayah yang lebih baik daripada pria asing itu. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian. Lulu sudah diperbolehkan pulang dan ia dijadwalkan tampil dalam pentas tari balet di sekolahnya, sebuah acara yang sudah ia latih selama berbulan-bulan. Rian berlutut di depan Lulu di ruang tamu, mengabaikan tatapan dingin Maya yang berdiri di ambang pintu. Papa janji, sayang. Kali ini Papa akan duduk di kursi paling depan. Papa akan membawa bunga paling besar untuk Lulu, ucap Rian dengan nada memohon. Lulu hanya menunduk, memainkan jemarinya tanpa berani menatap mata ayahnya. Ia hanya mengangguk pelan, sebuah anggukan yang penuh keraguan. Hari pertunjukan tiba. Rian sudah bersiap sejak pagi. Ia mengenakan setelan terbaiknya, membeli buket bunga lili putih kesukaan Lulu, dan sengaja mengosongkan jadwal sorenya. Namun, tepat pukul 2 siang, saat ia hendak meninggalkan kantor, pintu ruangannya terbuka kasar. Pak Baskoro masuk dengan wajah merah padam. Rian, klien dari Singapura memajukan jadwal pertemuan. Mereka sekarang sudah di ruang rapat. Ini kontrak 50 miliar, Rian. Kalau kau pergi sekarang, kau tidak perlu kembali lagi ke kantor ini selamanya. Gertak Pak Baskoro. Rian gemetar. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia menatap buket bunga di atas mejanya, lalu menatap jam dinding. Ia berpikir, rapat ini mungkin hanya butuh 1 jam. Ia bisa melakukannya dengan cepat dan tetap sampai ke sekolah tepat waktu. Ia memilih untuk tinggal. Ia memilih untuk bertaruh dengan waktu sekali lagi. Namun, 1 jam berubah menjadi 3 jam. Rian terjebak dalam perdebatan teknis yang melelahkan. Saat ia akhirnya bisa berlari keluar kantor dan memacu mobilnya dengan gila-gilaan menuju sekolah, matahari sudah mulai terbenam. Rian sampai di aula sekolah dengan napas tersengal. Aula itu sudah mulai sepi. Ia berlari menuju baris terdepan, namun yang ia temukan hanyalah sebuah kursi kosong dengan label nama, Rian, yang sudah jatuh ke lantai, terinjak-injak bekas sepatu orang lain. Di panggung, lampu sudah dimatikan. Ia merogoh ponselnya dan melihat sebuah kiriman video di grup WhatsApp keluarga dari nomor Maya. Rian memutar video itu dengan tangan gemetar. Di atas panggung yang terang, Lulu terlihat berdiri membeku di tengah-tengah teman-temannya yang sedang menari. Gadis kecil itu tidak menari. Ia hanya berdiri diam, matanya menyapu seluruh deretan kursi penonton, mencari sosok ayahnya. Hingga akhirnya, Lulu menangis terseduh-seduh di atas panggung sambil memanggil, "Papa bohong. Papa tidak datang lagi." Di akhir video, Rian melihat sosok pria lain, Arya, naik ke atas panggung, menggendong Lulu yang hancur, dan membawanya turun sambil membisikkan kata-kata penenang. Rian terduduk di lantai aula yang dingin, meremas bunga yang kini layu di tangannya. Ia tersadar, bukan hanya kursi itu yang kosong, tapi tempatnya di hati Lulu kini telah diisi oleh orang lain. Guguran kelopak bunga lili yang layu di lantai aula sekolah seolah menjadi saksi bisu hancurnya martabat Rian sebagai seorang ayah. Ia pulang dengan langkah menyeret, membawa beban penyesalan yang jauh lebih berat daripada tumpukan berkas di kantornya. Bayangan Lulu yang mematung di atas panggung, mencari sosoknya di antara kerumunan orang tua yang bangga, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Rian berharap bisa memutar waktu, namun realita menyambutnya dengan pintu rumah yang terkunci rapat dari dalam. Kehidupan di dalam rumah itu kini terasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis yang siap retak kapan saja. Maya tidak lagi memaki.
Ia tidak lagi menuntut penjelasan mengapa Rian terlambat. Keheningan Maya jauh lebih menyiksa daripada amarahnya. Itu adalah jenis keheningan dari seseorang yang sudah berhenti berharap. Maya menjalani harinya seperti robot, menyiapkan keperluan Lulu tanpa sedikit pun menoleh pada Rian yang duduk kaku di meja makan. Namun, ada satu hal yang mulai mengusik kewarasan Rian, ponsel Maya. Sejak kejadian di rumah sakit, Maya tidak pernah melepaskan ponselnya. Rian sering menangkap basah istrinya sedang tersenyum tipis, sebuah senyuman tulus yang sudah bertahun-tahun tidak pernah diberikan untuknya, saat menatap layar benda pipih itu. Setiap kali Rian mendekat, Maya akan segera membalikkan ponselnya atau mengganti topik dengan suara dingin. Kecurigaan Rian pada pria bernama Arya itu mulai tumbuh menjadi api cemburu yang membakar logika. Suatu malam, saat Maya sedang mandi dan Lulu sudah terlelap, ponsel Maya yang tergeletak di atas nakas bergetar. Rian ragu sejenak, namun rasa penasaran yang dipicu ketakutan akan kehilangan istrinya membuat jemarinya bergerak nekat. Ia meraih ponsel itu. Beruntung, Maya belum sempat mengganti kata sandinya, masih menggunakan tanggal lahir Lulu. Jantung Rian berdegup kencang saat ia membuka aplikasi pesan. Nama, Arya, berada di urutan paling atas. Rian membaca deretan pesan yang mengalir di sana. Bukan pesan mesra yang vulgar, namun jauh lebih menyakitkan. Sebuah dukungan emosional yang seharusnya datang dari Rian. Lulu sudah tidur? Bagaimana kondisinya malam ini? Jangan lupa istirahat. Maya, kamu sudah berjuang terlalu keras sendirian selama ini. Tulis Arya. Lalu, Rian menemukan balasan dari Maya yang membuatnya merasa seperti dihujam belati tepat di ulu hati. Terima kasih, Arya. Terima kasih sudah selalu ada saat aku butuh. Aku tidak tahu apa jadinya aku dan Lulu tanpa kamu di saat-saat tersulit kami. Tepat saat Rian membaca kalimat itu, pintu kamar mandi terbuka. Maya berdiri di sana dengan handuk yang melilit rambutnya, menatap Rian yang sedang memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Tidak ada raut panik di wajah Maya, hanya tatapan jijik yang amat sangat. Sudah puas memata-matai hidupku, Rian? Tanya Maya dingin. Setelah mengabaikan kami selama bertahun-tahun, apa sekarang kau mencoba mencari alasan untuk menyalahkanku? Rian mengangkat ponsel itu dengan wajah merah padam. Jadi ini alasannya kamu ingin cerai? Karena laki-laki ini. Maya melangkah maju, merebut ponselnya dengan kasar, lalu berbisik tepat di depan wajah Rian. Aku ingin cerai karena aku merasa sendirian meski ada kamu di sampingku. Dan Arya, dia hanya menunjukkan padaku bagaimana rasanya dihargai sebagai manusia. Sesuatu yang sudah kau lupakan sejak kau terobsesi dengan jabatanmu. Bisikan dingin Maya malam itu menggantung di udara bagaikan kabut beracun yang menyesakkan dada Rian. Alih-alih merenungi kesalahannya, ego Rian justru memberontak. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa alasan Maya berpaling adalah karena ia belum cukup sukses. Ia merasa jika ia bisa membuktikan bahwa ia bisa memberikan kemewahan yang tidak bisa diberikan oleh pria manapun, Maya akan kembali bersimpuh memohon ampun. Rian pun menenggelamkan dirinya lebih dalam kepekerjaan, mengubah rasa sakit hatinya menjadi ambisi yang gila. 2 minggu kemudian, keajaiban yang ia nantikan terjadi. Berkat kerja kerasnya yang melampaui batas manusiawi, Rian berhasil memenangkan tender pembangunan kawasan elit senilai 50 miliar rupiah. Pak Baskoro menjabat tangannya erat di depan seluruh staf kantor, mengumumkan promosi Rian sebagai direktur pemasaran termuda dalam sejarah perusahaan. Sorak-sorai rekan kantornya terasa seperti musik kemenangan yang paling merdu. Aku menang, bisik Rian pada dirinya sendiri. Sekarang tidak akan ada yang berani meremehkanku lagi, termasuk Maya. Rian pulang dengan perasaan pongah. Ia mampir ke toko perhiasan ternama, membeli sebuah kalung berlian seharga ratusan juta rupiah, dan memesan tempat di restoran paling eksklusif di ibu kota. Ia ingin merayakan kemenangan ini, sebuah kemenangan yang ia yakini akan menghapus semua noda kesalahannya di masa lalu. Sesampainya di rumah, ia mendapati meja makan sudah tertata rapi, namun bukan oleh Maya, melainkan oleh asisten rumah tangga mereka yang tampak ketakutan. Maya duduk di kursi ujung, menatap lurus ke arah jendela yang menampilkan rintik hujan. Maya, lihat ini. Rian meletakkan surat promosinya dan kotak perhiasan mewah itu di atas meja dengan dentuman pelan. Aku sudah jadi direktur. Kontrak 50 miliar itu milikku. Kita akan pindah ke rumah yang lebih besar, kita akan beli mobil baru, dan Lulu bisa sekolah di mana saja yang dia mau. Semua masalah kita selesai sekarang. Maya perlahan menoleh.
Ia menatap surat promosi dan berlian itu tanpa minat sedikitpun, seolah benda-benda itu hanyalah tumpukan sampah tak berarti. Ia tidak tersenyum, tidak pula marah. Ia hanya menarik napas panjang, sebuah napas yang terdengar seperti kelegaan setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Masalah kita memang selesai hari ini, Rian, ucap Maya dengan nada yang sangat tenang, namun membuat bulu kuduk Rian meremang. Maya tidak menyentuh berlian itu. Sebagai gantinya, ia menggeser sebuah map coklat yang sedari tadi ia sembunyikan di bawah pangkuannya ke hadapan Rian. Di atas map itu tertera tulisan yang membuat kemenangan Rian berubah menjadi debu seketika. Gugatan cerai. Selamat atas jabatan barumu, Pak Direktur, ujar Maya sambil berdiri. Sekarang kau sudah punya semua uang yang kau inginkan. Silakan beli kebahagiaanmu sendiri, karena aku dan Lulu sudah tidak tersedia untuk dibeli. Rian terpaku. Tangannya yang tadi bangga memamerkan kontrak miliaran kini gemetar hebat saat menyentuh kertas gugatan itu. Di saat ia merasa berada di puncak dunia, ia baru menyadari bahwa ia sedang berdiri sendirian di atas gunung es yang mulai runtuh. Map coklat yang tergeletak di atas meja makan itu terasa jauh lebih berat dan panas daripada tumpukan emas yang baru saja Rian pamerkan. Kertas gugatan cerai itu seolah menyedot seluruh cahaya di ruangan, membuat kilau kalung berlian ratusan juta di sampingnya tampak kusam dan tak berarti. Rian tertawa hambar, sebuah tawa kering yang muncul dari rasa tidak percaya. Ia menyentuh kertas itu dengan ujung jari yang gemetar, berharap ini hanyalah gertakan sambal atau mimpi buruk akibat kelelahan bekerja. Kamu bercanda, kan, Maya? Ini tidak lucu, ucap Rian dengan suara yang dipaksakan tenang. Aku baru saja dipromosikan. Kita baru saja menang. Semua orang di kantor memujaku, semua orang iri padaku. Dan kau ingin pergi di saat kita akhirnya punya segalanya. Maya menggeleng pelan, menatap Rian dengan tatapan yang lebih mirip rasa kasihan daripada kemarahan. Itu masalahnya, Rian. Kau merasa punya segalanya, padahal kau tidak punya apa-apa. Kau memiliki gedung, kontrak, dan berlian, tapi kau kehilangan kepercayaan istrimu dan kasih sayang anakmu. Apakah itu yang kau sebut kemenangan? Rian berdiri, kursinya berderit keras di atas lantai. Ia meraih kotak perhiasan itu dan menyodorkannya ke depan wajah Maya. Lihat ini. Ini berlian asli, Maya. Aku bisa membelikanmu 10 lagi jika kau mau. Aku bisa membelikan Lulu mainan paling mahal di dunia. Apa pria bernama Arya itu bisa melakukan ini? Dia hanya orang biasa yang memberi kopi gratis di rumah sakit. Maya tertawa miris, sebuah suara yang menyayat hati Rian. Kau pikir aku semurah itu? Selama setahun terakhir, saat kau sibuk dengan rapat-rapatmu, aku diam-diam bekerja paruh waktu sebagai penerjemah lepas. Aku menabung setiap rupiah, bukan untuk membeli berlian, tapi untuk membayar biaya pengacaraku sendiri. Aku tidak butuh uangmu, Rian. Aku butuh seorang suami, dan Lulu butuh seorang ayah. Rian terhenyak kembali ke kursinya. Napasnya tercekat. Ia tidak pernah menyangka bahwa istrinya yang selama ini ia anggap hanya menunggu di rumah, ternyata telah merencanakan pelariannya dengan sangat rapi. Benteng kesombongan yang ia bangun dengan uang miliaran rupiah mulai retak dan runtuh. Aku akan berubah, Maya. Beri aku waktu seminggu, rintih Rian, suaranya kini pecah. Waktu adalah satu-satunya hal yang tidak pernah kau berikan pada kami, balas Maya sambil melangkah menuju pintu. Dan sekarang, semuanya sudah terlambat. Kau tahu apa yang Lulu katakan tadi sore saat melihatmu pulang di depan pagar? Dia tidak lagi bertanya, kapan papa pulang? Dia menunjuk ke arahmu dan bertanya, Ma, kenapa orang itu datang lagi ke rumah kita? Dia sudah tidak memanggilmu Papa, Rian. Baginya, kau hanyalah orang asing yang sesekali mampir membawa bau kantor. Kata-kata itu menghantam Rian lebih keras daripada ledakan apapun. Dunia yang ia bangun dengan ambisi kini benar-benar kosong, menyisakan dirinya yang terduduk sendirian di puncak karirnya yang sunyi. Gema sebutan, orang itu, terus berputar di kepala Rian seperti kaset rusak, merobek sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di lantai ruang tamu yang dingin, menatap map coklat dan kalung berlian yang kini tampak seperti ejekan bagi kegagalannya sebagai manusia. Rian menyadari bahwa ia telah membangun menara karirnya di atas fondasi yang hancur, dan sekarang, menara itu mulai goyah. Namun, badai yang sebenarnya baru saja dimulai.
Karir yang ia puja lebih dari darah dagingnya sendiri kini berbalik menyerangnya. Keesokan paginya, Rian berangkat ke kantor dengan kondisi fisik yang hancur. Matanya merah dan tangannya sedikit bergetar saat ia duduk di kursi direktur pemasarannya yang baru. Pikirannya tidak pada angka-angka di layar monitor, melainkan pada suara tangisan Lulu dan wajah dingin Maya. Karena fokusnya yang terpecah, Rian tidak menyadari bahwa ia baru saja menandatangani surat persetujuan transfer dana operasional untuk proyek Singapura, sebuah dokumen yang seharusnya ia periksa dengan teliti karena ada perubahan klausul mendadak dari pihak klien. 2 jam kemudian, pintu ruangannya dibanting hingga menghantam dinding. Pak Baskoro masuk dengan wajah yang menghitam karena amarah, diikuti oleh beberapa petugas keamanan kantor dan tim audit. "Rian, apa yang kau lakukan?" teriak Pak Baskoro sambil melemparkan berkas yang baru saja Rian tanda tangani ke atas meja. "Kau baru saja menyetujui transfer dana ke rekening vendor bodong. Kita kehilangan 8 miliar dalam sekejap karena kecerobohanmu yang memuakan ini." Rian ternganga, lidahnya keluh. "Tapi Pak, saya pikir itu dokumen revisi yang kemarin." "Kau pikir? Kau dibayar mahal untuk teliti, bukan untuk berpikir semu." Pak Baskoro menunjuk wajah Rian dengan jari gemetar. "Klien Singapura membatalkan seluruh kontrak karena mereka menganggap kita tidak kompeten menjaga keamanan finansial. Kau tahu apa artinya ini? Nama perusahaan hancur, dan kau adalah penyebabnya." Hari itu juga, di depan seluruh staf yang sebelumnya memujanya, Rian digiring keluar dari kantor. Promosi yang hanya bertahan kurang dari 24 jam itu berakhir dengan pemecatan secara tidak hormat. Seluruh fasilitasnya ditarik, mobil mewah, ponsel perusahaan, hingga tunjangan besar yang ia banggakan, semuanya lenyap dalam hitungan jam. Rian berdiri di trotoar depan kantornya, memegang sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Hujan mulai turun, membasahi kemeja mahalnya yang kini tak lebih dari kain basah yang membungkus luka. Ia segera memesan taksi, ingin cepat sampai ke rumah untuk mencari satu-satunya tempat bersandar yang tersisa, Maya. Namun, saat ia sampai di depan rumah, kejutan terakhir telah menantinya. Pagar rumah digembok dengan rantai besar, dan sebuah papan bertuliskan, "Rumah ini disita," terpampang nyata. Ternyata, selama ia sibuk lembur, Rian tidak menyadari bahwa cicilan rumah mewah yang ia paksakan demi status sosial itu sudah menunggak berbulan-bulan karena ia terlalu fokus pada investasi bodong lainnya. Rian terduduk di aspal jalanan yang basah. Ia kehilangan pekerjaan, ia kehilangan rumah, dan saat ia mencoba mengintip dari celah pagar, ia melihat rumah itu sudah benar-benar kosong. Maya dan Lulu telah pergi membawa seluruh nyawa dari rumah itu, meninggalkan Rian sendirian dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Rintik hujan yang semula hanya gerimis, kini berubah menjadi badai yang seolah ingin menenggelamkan Rian bersama kotak kardus di pelukannya. Ia menatap nanar ke arah jendela rumah yang biasanya memancarkan cahaya hangat, namun kini hanya menyisakan kegelapan yang pekat. Penyitaan itu bukan hanya merampas atap di atas kepalanya, tapi juga meruntuhkan topeng kesuksesan yang selama ini ia agungkan. Dengan pakaian yang basah kuyup dan sisa uang di dompet yang hanya cukup untuk ongkos taksi, Rian menyadari satu kenyataan pahit, ia benar-benar tidak punya tujuan pulang. Dalam keputusasaan, Rian mendatangi rumah orang tua Maya. Ia berharap setidaknya bisa bersimpuh dan memohon kesempatan terakhir. Namun, sesampainya di sana, ia hanya disambut oleh pagar besi yang tertutup rapat. Ayah mertuanya, pria yang dulu selalu bangga padanya, keluar hanya untuk memberinya tatapan penuh kekecewaan. "Jangan cari Maya di sini, Rian. Dia butuh ketenangan, sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan selama bersamamu," ucap pria tua itu dengan suara berat. "Pulanglah. Belajarlah menjadi manusia sebelum kau mencoba menjadi seorang suami lagi." Rian memohon, bahkan nyaris berlutut di atas trotoar yang becek, namun pintu rumah itu tertutup tanpa kompromi. Ia mencoba menghubungi teman-teman kantornya, namun tidak ada satupun yang mengangkat telepon. Mereka yang dulu berebut menjilatnya kini menganggap Rian sebagai hama setelah skandal pemecatannya tersebar. Di tengah keputusasaan itu, Rian kembali ke depan rumahnya yang disita, sekadar ingin merasakan sisa-sisa keberadaan anak dan istrinya. Di sudut teras yang tak terjangkau garis polisi, ia melihat sebuah benda kecil yang tergeletak di dekat tempat sampah. Itu adalah buku gambar Lulu yang sampulnya sudah kotor terkena lumpur. Dengan tangan gemetar, Rian membukanya lembar demi lembar. Di sana, ia menemukan dunia yang selama ini ia abaikan. Lulu menggambar banyak hal, taman bermain,
sekolah, dan ibunya. Namun, di setiap gambar keluarga, sosok Papa selalu digambarkan sebagai bayangan hitam yang jauh di sudut kertas, atau kadang hanya berupa kursi kosong di meja makan. Di halaman terakhir, terdapat sebuah gambar yang membuat jantung Ryan seolah berhenti berdetak. Lulu menggambar dirinya sendiri sedang menangis memegang lilin ulang tahun, dan di sampingnya ada tulisan dengan huruf yang miring, "Papa tidak sayang Lulu. Papa lebih sayang kantor. Lulu mau Papa pergi saja." Tangis Ryan pecah di tengah badai. Ia meremas buku itu ke dadanya, menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya mengabaikan mereka, tapi ia telah menanamkan luka yang sangat dalam di jiwa kecil anaknya. Ia baru sadar bahwa ia bahkan tidak tahu siapa guru Lulu, apa warna kesukaan anaknya sekarang, atau siapa sahabat istrinya. Ia telah menjadi pemenang di dunia bisnis, namun menjadi pecundang paling menjijikan di mata darah dagingnya sendiri. Saat ia terisak dalam penyesalan, ponselnya yang retak bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal yang melampirkan sebuah alamat rumah sakit dan pesan singkat, "Kalau kau masih punya nurani, datanglah. Ini kesempatan terakhirmu melihat mereka." Pesan singkat itu bagaikan sengatan listrik yang memaksa kaki Ryan yang lemas untuk kembali berlari. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memacu langkahnya menembus kegelapan malam menuju rumah sakit Medika. Di kepalanya, bayangan-bayangan buruk berkelebat. Apakah Lulu kecelakaan? Ataukah Maya yang jatuh sakit karena beban stres yang ia berikan? Ryan tiba di lorong rumah sakit dengan napas yang terputus-putus, bajunya masih basah dan kotor, kontras dengan kebersihan lantai rumah sakit yang mengkilap. Di depan ruang tunggu Icu, ia melihat Arya berdiri mematung. Pria itu menoleh dan menatap Ryan dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara amarah dan iba yang mendalam. Tanpa suara, Arya menunjuk ke arah jendela kaca. Di dalam sana, Ryan melihat Maya terbaring lemah dengan berbagai alat medis menempel di tubuhnya. Dia kolaps saat mengurus perpindahan sekolah Lulu tadi sore, bisik Arya, suaranya parau. Dokter bilang dia mengalami kelelahan kronis dan tekanan batin yang luar biasa. Tubuhnya menyerah. Ryan. Dia sudah terlalu lama menanggung semuanya sendirian. Ryan mendekat ke kaca, tangannya yang gemetar menyentuh permukaan dingin itu. Ia ingin masuk, ia ingin berteriak meminta maaf. Ia ingin mengatakan bahwa ia telah kehilangan segalanya dan kini hanya ingin mereka kembali. Namun, langkahnya terhenti saat ia melihat Lulu duduk di sudut ruangan di dalam sana, memegang tangan ibunya sambil menangis tanpa suara. Saat Lulu melihat ke arah jendela dan menyadari kehadiran Ryan, bocah itu tidak berlari memeluknya. Lulu justru ketakutan dan bersembunyi di balik selimut ibunya, seolah Ryan adalah monster yang paling ia hindari. Maya perlahan membuka matanya. Ia melihat Ryan di balik kaca. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Maya hanya memberikan sebuah isyarat kecil dengan tangannya, sebuah gerakan mengusir yang sangat pelan namun tegas. Ia kemudian memalingkan wajahnya, memilih untuk menatap Arya yang masuk membawa air minum untuk Lulu. Di detik itu, Ryan tersadar. Pria yang mengirimkan pesan, kesempatan terakhir, itu bukan bermaksud memberinya harapan untuk kembali, melainkan memberinya kesempatan untuk melihat kehancuran yang telah ia perbuat sebelum semuanya benar-benar berakhir. Maya telah memilih jalannya, dan di jalan itu, tidak ada lagi tempat untuk Ryan. Ryan melangkah mundur, keluar dari rumah sakit dengan bahu yang merosot. Ia kini memiliki jabatan direktur di masa lalu, kontrak miliaran di atas kertas, dan berlian di sakunya. Namun, di dunia nyata, ia tidak punya siapa-siapa. Ia menang dalam persaingan dunia, tapi kalah telak dalam menjaga apa yang paling berharga. Penyesalan itu datang, namun ia datang saat pintu hati orang-orang yang dicintainya telah terkunci rapat dan kuncinya telah dibuang jauh. Kesimpulan penutup, kisah Ryan adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa karir dan harta bisa dicari kembali, namun waktu bersama keluarga yang terbuang tidak akan pernah bisa diputar ulang. Jangan sampai kita baru menyadari arti kehadiran seseorang setelah kita melihat punggungnya menjauh untuk selamanya. Kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi jabatanmu, tapi dari seberapa hangat pelukan yang menantimu saat kamu pulang ke rumah. Bagaimana pendapat kalian tentang akhir cerita Ryan? Apakah dia pantas mendapatkan kesempatan kedua? Ataukah karma ini sudah adil baginya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita drama penuh emosi lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton.